Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah serta diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa setelah Al-Fatihah. Jangan tinggalkan dua surah ini saat sholat subuh sebab sering dibaca Rasulullah SAW. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu dukung channel Tobat 100% ini agar tidak ketinggalan mengenai informasi amalan-amalan, wirid zikir serta doa-doa, anjuran Rasulullah SAW serta para nabi lainnya dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Terima kasih sudah mendukung channel Tobat 100%. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan, keberuntungan, serta bermanfaat ke depannya buat kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah Al-Fatihah, jangan tinggalkan dua surah ini saat sholat subuh sebab sering dibaca Rasulullah SAW. Salah satu sunnah sholat adalah membaca surah atau ayat Al-Quran usai membaca surah Al-Fatihah. Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surah dan 6.000 lebih ayat. Jadi kita semuanya memiliki pilihan surah atau ayat yang melimpah untuk dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah. Semua surah maupun ayat dalam Al-Quran boleh dibaca mulai dari surah-surah pendek seperti yang ada pada juz 30. Ada pula yang gemar membaca potongan-potongan ayat dalam surah-surah yang panjang, dan ada juga yang membaca surah atau ayat yang disesuaikan dengan situasi atau momen-momen tertentu. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Surah atau ayat apa yang sering dibaca Rasulullah saat sholat subuh? Dari Kutubah bin Malik, beliau pernah menjelaskan rakaat pertama membaca surah Qaf untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Dan selanjutnya, begitu juga peringatan tentang hari kebangkitan, hari berhisab, surga, neraka, pahala dosa, dan lain sebagainya, supaya kita selalu ingat kepada Allah bahwasanya akan ada hari itu di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur, lalu dihisab semua amalannya. Kemudian diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Bagi yang banyak amal baiknya akan diberikan ganjaran masuk surga, dan bagi yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke neraka dengan segala siksaannya. Lalu pada rakaat kedua dari Ammar bin Haris berkata, aku mendengar Nabi SAW pada sholat subuh membaca surah At-Takbir. Hadis riwayat An-Nasai. Di dalam Quran surah At-Takbir ini pun juga berbicara peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Ayat tersebut seolah-olah surah ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwasannya keadaan semesta alam ketika kiamat datang akan hancur, terjadi kegoncangan di mana-mana. Matahari akan digulung sehingga semesta gelap gulita dan manusia tidak akan dapat mengelak dari pengadilan Allah. Keutamaan membaca surah At-Takwir pada rakaat kedua sholat subuh insya Allah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memunculkan kekhusyukan dalam sholat bahwasanya kita semua akan meninggal. Akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal soleh yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu disarankan untuk kita semua bacalah doa surah ini saat mengerjakan sholat subuh dan pahami maknanya dengan baik-baik. Itulah penyampaian dari saya, semoga bermanfaat dan bisa kita kerjakan sehari-hari
agar bisa menambah keimanan kita dalam hidup di dunia ini maupun menuju ke akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.